Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang kelima untuk triwulan yang kedua ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita akan bersama-sama belajar, mempelajari bagian-bagian ini, mari kita berdoa bersama-sama mohon tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Tuhan. Supaya dengan tuntunan Roh Allah kita bisa memahami dan kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan kita dan menjalankan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan penyerahan kepada Dia yang mengasihi kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama akan belajar bagian-bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan limpahkan berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan belajar dari firman-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami persembahkan seluruh pembicaraan kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama belajar dari bagian-bagian ini dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Temanya masih tetap sebagai murid-murid Kristus yang memikul salibnya. Tema yang akan kita pelajari bersama adalah tetap setia untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi ini akan diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat hafalan akan diambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara sekalian, kesetiaan merupakan karakter seseorang di dalam relasinya dengan pihak lain. Karakter setia ini akan semakin terlihat pada waktu menghadapi tantangan-tantangan yang di depannya. Kesetiaan itu akan diuji justru pada waktu kita semuanya berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tantangan-tantangan, berhadapan dengan penderitaan-penderitaan ataupun kesukaran-kesukaran yang kita alami. Sebenarnya kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama, itu berpegang teguh. Artinya, berpegang teguh pada janji, pada pendirian, dan sebagainya. Artinya, ia patuh dan taat. Contohnya, bagaimana berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap setia melaksanakan tugasnya itu. Yang kedua, saudara sekalian, berkenaan dengan contoh ini, bahwa setia itu berarti tetap, berarti teguh hati. Dalam hal ini adalah di dalam persahabatan dan sebagainya. Contohnya, telah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Inilah kesetiaan, tetap pada komitmennya, tetap teguh hati, meskipun menghadapi kesukaran ataupun tantangan. Jadi,
Pada contoh-contoh di atas, tantangannya adalah beratnya tugas dan suami yang merantau dalam waktu yang lama. Nah, bila tanpa tantangan, sebenarnya kesetiaan itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah saja, yang biasa-biasa saja. Demikian pula sebenarnya saudara sekalian, kesetiaan menjadi saksi Kristus akan semakin cemerlang, semakin bersinar pada saat menghadapi ujian-ujian, pada waktu menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kali ini kita akan belajar dari jemaat di Smyrna yang tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tantangan yang tidak ringan pada masanya. Saudara sekalian, dalam Wahyu pasal 2 ayat 8-11, saya akan membacakannya bagian ini. Saudara sekalian dapat mengikutinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Sekali lagi, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita memiliki beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, kita akan belajar tentang penderitaan jemaat di Smyrna. Ini dituliskan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Smyrna atau kota Smyrna sekarang saat ini bernama Izmir. Tempatnya ada di Turki. Kota itu merupakan kota pelabuhan yang makmur pada waktu itu. Smyrna itu terkenal dengan mur yang berasal dari pohon pendek yang menghasilkan getah yang pahit. Nah, namun demikian, bau yang sangat harum keluar dari daun pohon mur tersebut. Jikalau pohon mur tersebut dihancurkan, orang Jawa bilang digecek sedemikian rupa, maka akan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Itulah sebabnya mur digunakan sebagai pembalseman orang-orang yang mati atau jenazah dan bahan untuk membuat minyak wangi. Itulah mur, saudara sekalian, dan ini banyak didapati di kota Smyrna. Selain itu, Smyrna adalah kota yang agamis karena memiliki banyak kuil untuk para dewa. Mayoritas penduduk Smyrna adalah pemuja-pemuja berhala. Namun di sana ada juga kelompok-kelompok Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini terkenal sebagai orang-orang yang kaya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah keterkenalan dari Smyrna, dan boleh dikatakan kekayaan alamnya, dan juga ada orang-orang Yahudi yang boleh dikatakan sangat kaya di sana. Namun jemaat Smyrna mengalami penderitaan dan kesusahan.
Mengapa demikian? Bukankah di tengah-tengah kota yang makmur, namun jemaat pada masa itu justru mengalami kesusahan dan penderitaan. Bahkan disebut mereka miskin. Yang pertama adalah kesusahan jemaat Smyrna ini mewujud di dalam tekanan hidup yang serasa ditimpa batu yang sangat berat. Jemaat Smyrna oleh karena mengikut Tuhan Yesus Kristus, mereka difitnah oleh kelompok orang-orang Yahudi dan didukung oleh para penyembah-penyembah berhala. Fitnahan yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Yahudi kaya ini, yang didukung oleh para penyembah berhala terhadap jemaat di Smyrna, adalah bahwa mereka, yaitu orang-orang Kristen itu adalah kanibal. Karena mereka difitnah sebagai memakan tubuh dan minum darah anak manusia. Padahal sebenarnya saudara sekalian, mereka ini sedang menjalankan upacara perjamuan Tuhan. Namun itu kemudian diputar balikkan sedemikian rupa, dikatakan dan disampaikan sebagai fitnahan bahwa mereka itu sebagai kelompok kanibal yang minum darah dan makan tubuh anak manusia. Kemudian ditambahi lagi bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang ateis. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak mengakui ilah-ilah lain, para pemuja berhala yang kelihatan. Mereka memiliki Allah yang tidak kelihatan. Mereka difitnah sebagai seorang ateis atau orang-orang ateis karena mereka semua tidak memiliki dewa yang nampak. Kemudian difitnahkan juga bahwa orang-orang Kristen itu, jemaat Smyrna itu, adalah musuh politik negara karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Yang kedua berkenaan dengan kemiskinan. Orang Yahudi dan para penyembah berhala juga menindas ekonomi jemaat di Smyrna. Mereka mempersulit ekonomi jemaat ini. Mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya kesempatan untuk berusaha atau berdagang. Akibatnya, mereka melarat di tengah penduduk yang makmur oleh produksi mur yang melimpah di Smyrna. Yang ketiga, mereka teraniaya di penjara. Karena penjara pada masa itu lebih buruk daripada penjara masa kini. Beberapa tahanan yang masuk penjara tidak memiliki hak untuk mendapat kunjungan dan harus bersiap diri untuk dieksekusi mati. Nah, saudara sekalian, dengan penderitaan yang bertubi-tubi karena nama Yesus Kristus, memungkinkan mereka dapat meninggalkan iman mereka. Namun, di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua ayat 8-11, dituliskan sebaliknya, bahwa mereka tetap setia. Itu sebabnya, pelajaran kita yang kedua, di tengah-tengah penderitaan, tantangan ujian yang sedemikian beratnya menindih mereka, hampir-hampir hancur mereka itu, namun mereka tetap setia. Surat Wahyu ini dituliskan oleh Rasul Yohanes yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes kemudian menuliskan sesuai dengan pesan dari Tuhan Yesus Kristus, supaya surat itu disampaikan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Yang dimaksudkan dengan malaikat jemaat adalah gembala jemaat yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa jemaat Smyrna
sedang dalam kesusahan dan kemiskinan saat menerima firman dari Yesus itu. Ayat 9 menyebutkan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi." Nah, kita melihat jemaat Smyrna dalam kesusahan dan kemiskinan. Namun, mereka diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Buktinya, mereka masih menerima sabdanya, masih menerima firman-Nya, masih menerima surat yang disampaikan kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka masih tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka masih tetap setia menjadi pengikut Kristus, meskipun mereka sedang mengalami penindasan, mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Artinya, mereka adalah orang-orang Kristen yang teguh setia kepada juru selamat mereka. Saudara sekalian, keadaan menderita karena nama Yesus tidak membuat mereka berhenti menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak membuat mereka stop menjadi saksi Yesus. Mereka masih tetap menjalankan panggilan mereka sebagai orang-orang yang percaya. Catatan kita yang ketiga. Kita akan belajar kekuatan apa yang mereka miliki sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan macam apa yang ada pada mereka di tengah-tengah gencetan, di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, kemiskinan dan penderitaan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, itu adalah pembelaan dari Kristus. Ayat yang ke-8. "Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Firman ini menjelaskan bahwa yang berkuasa, yang awal dan yang akhir, yaitu Allah yang Maha Kuasa, memperhatikan mereka. Kata yang awal dan yang akhir, atau frasa ini, digunakan untuk Allah di dalam perjanjian lama. Yesaya pasal 41 ayat yang keempat, pasal 44 ayat yang ke-6, pasal yang ke-48 ayat yang ke-12, itu dipakai untuk Tuhan Allah sendiri. Disebutkan di dalam kitab Yesaya. Ini mirip dengan Alfa dan Omega. Karena Alfa dan Omega adalah huruf yang pertama dan huruf yang terakhir di dalam bahasa Yunani. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia menjadi pembela jemaatnya yang sedang menderita dan mengalami kemiskinan. Frasa yang telah mati dan hidup kembali menunjukkan kuasa Kristus yang pernah mengalami kematian, tetapi menang atas kematian tersebut. Sekarang yang bersabda adalah yang Maha Kuasa. Meskipun sudah mati, namun bangkit kembali, karena Dia yang memiliki kehidupan itu. Kristus pernah mengalami, maka Kristus pasti sanggup mendampingi mereka semua yang menjalani penderitaan itu. Kristus Yesus yang telah mati namun bangkit kembali, Kristus yang telah menang bersama-sama dengan jemaat di Smyrna, meskipun mereka sedang menjalani penderitaan. Tuhan Yesus Kristus mendampingi mereka. Yang kedua, kekuatan jemaat Smyrna adalah Tuhan Yesus Kristus memberikan penilaian khusus
kepada mereka. Menurut dunia, jemaat Smyrna ini melarat, miskin. Tetapi dalam penilaian Kristus, mereka kaya harta surgawi. Yang kedua, penilaian Kristus lebih penting dibandingkan memiliki harta dunia, tetapi ditolak Allah. Dalam hal ini jemaat Smyrna dianugerahi kekuatan karena Kristus menilai mereka memiliki harta surgawi. Menilai bahwa mereka itu sebenarnya kaya, meskipun secara manusiawi adalah miskin. Kekuatan yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus yang menang, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah menang, memberikan penghiburan kepada mereka. Perasa jangan takut di dalam ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Perasa kalimat jangan takut menunjukkan ada beberapa jemaat Smyrna, ada yang gentar juga mengalami penderitaan itu. Di samping itu, Kristus pun memberitahu mereka tentang penderitaan yang akan mereka alami kemudian. Tetapi itu merupakan ujian untuk menunjukkan kasih mereka kepada Kristus. Dan sekaligus sebenarnya untuk mengasah iman mereka semua. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagian ini, penderitaan yang dialami oleh pengikut Kristus menjadi ujian kesetiaan, ujian iman pengikut Kristus. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang ke-10 itu, bahwa mereka akan memperoleh penderitaan selama 10 hari. Perhatikan ayat 10 itu. Dikatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, artinya supaya kamu diuji, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berarti bahwa ujian itu bukan akan selama-lamanya. Penderitaan itu ada batasnya, dan yang membatasi adalah Dia yang memiliki wewenang untuk membatasinya, yaitu Sang Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Jadi, saudara sekalian, dari ayat ke-10 ini kita belajar, jangan takut. Meskipun ada orang yang takut, itu adalah yang wajar. Namun Tuhan menghiburkan mereka. Jangan takut. Dan kemudian memberitahu, kamu akan mengalami ujian. Dan ujian itu dibatasi waktunya. Kita tahu bahwa ujian-ujian ini, cobaan-cobaan ini, tidak akan diizinkan melampaui kekuatan jemaatnya, kekuatan kita semua. Yang keempat, apa yang menjadi rahasia kekuatan jemaat di Smyrna? Yaitu penghargaan dari Kristus. Ayat yang ke-10, bagian terakhir, kalimat terakhir memberitahu kita, hendaklah engkau setia sampai mati, karena aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kata mahkota dalam bahasa Yunani ala Stefanos biasanya diberikan kepada para pemenang lomba. Dan Kristus menjanjikan mahkota kehidupan kepada jemaat Smyrna yang setia menjadi saksi Kristus sampai mati. Artinya bahwa mereka menang menghadapi tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Rintangan-rintangan bahkan sampai kepada kematian sekalipun. Mereka
dianggap sebagai pemenang dan mereka layak menerima mahkota kemenangan, mahkota kehidupan. Sabdanya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan inilah kekuatan jemaat Smyrna menghadapi tantangan penderitaan yang menindih hidup mereka sebagai saksi-saksi Tuhan. Yang kelima, kekuatan jemaat Smyrna menghadapi tantangan yang ada, itu adalah pembebasan dari Kristus. Itu adalah janji kemerdekaan yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam ayat 10, kita diberitahu bahwa ada beberapa orang jemaat Smyrna yang akan mati sebagai martir. Dan salah satu yang terkenal di dalam sejarah gereja, ini adalah martir yang ke-12. Ini adalah Polikarpus. Dia sudah berusia 80 tahun. Dan pada waktu itu, dia sebagai uskup di Smyrna. Sebenarnya Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Polikarpus mengatakan pada waktu dia menghadapi eksekusi, dia diminta supaya dia menyangkal juru selamatnya. Diminta supaya sebagai uskup dia menyangkal Yesus Kristus. Tujuannya tentunya kalau pimpinannya itu menyangkal Yesus, tentunya seluruh pengikutnya akan mengikuti dia. Namun, meskipun dia sudah berusia lanjut, dia mengatakan bahwa sudah 80 tahun lamanya aku melayani, dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Masakan aku harus mengecewakan dia sekali ini? Akhirnya, Polikarpus dibakar hidup-hidup. Pada waktu dia dibakar, menurut catatan sejarah gereja, ia masih menyanyi. Dia tidak mau diikat, tetapi dia berada di sana dan tidak lari. Dia tetap berdiri di tengah pancaka api yang menyala. Sampai ada seorang prajurit yang kemudian dengan tombaknya mendorong beliau. Polikarpus jatuh. Itulah jemaat Smyrna. Tercatat di dalam sejarah gereja. Polikarpus, martir yang ke-12. Berarti ada martir-martir lain sebelum Polikarpus. Luar biasa saudara sekalian, kesetiaan jemaat Smyrna. Memang banyak anggota jemaat mereka yang meninggal secara alami. Namun, ini menjadi catatan bagi kita. Bagi orang percaya, jika harus mati sebagai martir, sebagai mati syahid karena kesaksiannya, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian yang kekal di neraka. Itulah pembebasan dan janji dari Dia yang memegang kuasa. Dia yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Itulah yang menjadi kekuatan bagi jemaat Smyrna. Kesimpulannya, saudara sekalian, jemaat Smyrna tetap setia menjadi saksi Kristus
karena mereka menggunakan semua kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bukan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui kondisi mereka, yang mendampingi mereka, yang menjadikan mereka semua teguh, kokoh, kuat berdiri meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan yang tidak ringan. Saudara sekalian, saat ini yang diperlukan adalah kesetiaan orang percaya untuk tetap menjadi saksi Kristus, untuk tetap mengikuti Kristus apapun tantangannya, apapun yang harus dihadapinya. Kesetiaan dimintakan untuk seluruh murid-murid Kristus. Berjuanglah untuk tetap setia menjadi saksinya. Dia siap memberikan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai akhirnya. Terima kasih saudara sekalian untuk perhatian saudara. Jangan lupa, inilah pelajaran kita dari jemaat di Smyrna. Mereka tetap setia, mereka tetap teguh menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah penderitaan. Karena mereka memiliki kekuatan, yaitu bahwa juru selamatnya menyertai mereka. Bukankah Tuhan Yesus bersabda kepada seluruh pengikutnya, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Terpujilah nama Tuhan yang tidak membiarkan kita sendirian berjuang di bumi ini. Nama Tuhan Yesus diagungkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya dengan kasih setia-Mu, dengan berkat anugerah-Mu, kami dimampukan untuk tetap setia di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin tidak menentu saat ini. Anugerahi kami Tuhan kesetiaan, karakter setia, sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu yang agung, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesediaan saudara belajar bersama pada hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini akan semakin meneguhkan iman kita, meneguhkan hidup kita untuk tetap setia kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tengah-tengah kita. Sampai jumpa pada rekaman-rekaman berikut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.